Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Kali ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Setelah membaca teks, siswa mampu mengenal keadaan pulau-pulau di Indonesia dengan benar, menjelaskan hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia dengan benar, menuliskan informasi baru yang terdapat dalam teks dengan tepat. Setelah melakukan permainan, siswa mampu mengenal suku bangsa yang ada di Indonesia dengan benar. Anak-anak, di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Kira-kira apa ya penyebabnya? Ya, sekarang kita bahas. Faktor-faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, ada bahasa, ada agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan Indonesia juga berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan dunia. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat, dan budaya dari negara mereka berasal. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Keadaan geografis Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam.
Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan, mereka lebih memilih mata pencarian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Masyarakat yang tinggal di kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor atau bekerja di pabrik. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat yang lainnya. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing dan budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Nah, keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai. Sekarang ada tugas, silakan dikerjakan. Berdasarkan bacaan tadi, silakan temukan informasi yang tersirat di dalamnya. Kalian tulis di dalam buku tugas. Anak-anak, sebelum kalian mengerjakan tugas, silakan disimak penjelasan berikut. Untuk menemukan informasi dari teks biasanya dengan membuat dan menjawab pertanyaan. Nah, untuk mengajukan pertanyaan, kita dapat menggunakan 6 kata tanya yang sering dikenal dengan istilah unsur 5W plus 1H atau disingkat adik Simba. Apa anak-anak? Adik Simba. Nah, adik Simba dan juga unsur 5W plus 1H itu bisa dijelaskan sebagai berikut. Unsur 5W plus 1H dengan penjelasan W yang pertama
what, artinya apa, yaitu untuk menanyakan suatu hal. Yang kedua, where, artinya di mana, untuk menanyakan tempat. Yang ketiga, yang ketiga adalah when, artinya kapan. Itu digunakan untuk menanyakan waktu. Yang keempat adalah who, artinya siapa, untuk menanyakan orang. Yang kelima, why, artinya mengapa, untuk menanyakan sebab. Dan yang keenam adalah how, artinya bagaimana. Ya, itu digunakan untuk menanyakan cara, perbuatan, atau proses. Nah, sekarang adik Simba. Adik Simba itu merupakan singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa, A-nya itu diambil dari apa, A. Dik, di itu diambil dari di mana. K itu diambil dari kapan. Si itu diambil dari siapa. M itu diambil dari mengapa. Dan ba itu diambil dari bagaimana. Nah, itu penjelasan dari unsur 5W plus 1H atau adik Simba. Kita kembali lagi kaitannya dengan suku bangsa. Di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Suku bangsa apa yang kamu lihat pada gambar di samping? Silakan diamati gambarnya ya. Berikut daftar suku bangsa di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kita baca dari Aceh dulu ya. Dari Provinsi Aceh. Suku bangsa yang ada di Provinsi Aceh adalah Aceh, Alas, Gayo, Gayo Lut, Gayo Lues, Singkil, Simeulewe, Aneuk Jami, Tamiang, dan Kluet. Sekarang Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ada suku bangsa yaitu Batak Angkola, ada Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Papok, Batak Simaulungun, Batak Toba, Ulu, dan Nias. Sekarang Sumatera Barat. Ada Mentawai, ada Minangkabau, Guci, Jambak, Piliang, Kaniago, Caniago, Tanjung, Sikumbang, dan Koto. Sekarang di Provinsi Jambi. Di Jambi ada suku bangsa yaitu Anak Dalam, Jambi, Kerinci, Melayu, Bajau, Batin, Kubu, dan Penghulu. Sekarang di Riau. Di Riau ada suku bangsa yaitu Akit, Melayu Riau, Rawa, Hutan, Sakai, Bonai, Laut, dan Talang Mama maksudnya ya. Bukan Tolang Mama tapi Talang Mama. Yang selanjutnya ada Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau ada suku bangsa juga ya, ada suku di sana yaitu Melayu, Laut, dan Batak. Sekarang yang
Provinsi Sumatera Selatan. Dari Provinsi Sumatera Selatan ada yang bernama Gumei, Kayu Agung, Kubu, Pasemah, Palembang, Ranau Kisan, Komering, Ogan, Lematang, Lintang, Semendo, dan Rejang. Sekarang di Kepulauan Bangka Belitung. Di sana ada Bangka, Belitung, Lom, Sawang, Sekak, Pangkal Pinang, Melayu, dan Tobo Ali. Bukan Tobali tapi Tobo Ali. Sekarang di Bengkulu. Di Bengkulu ada Engganu, Kaur, Lembak, Muko, Semendo, Serawai, Melayu, Sekah, Rejang, dan Lebong. Kita lanjutkan sekarang di Provinsi Lampung. Di sana ada suku Abung, Krui, Melayu, Lampung, Rawas, Semendo, dan Pasemah. Sekarang di Banten. Kalau di Banten ada Baduy, Sunda, dan Banten. Sekarang di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta ada suku Betawi. Ya, ada suku Betawi. Sekarang di Jawa Barat ada suku Cirebon dan Sunda. Kalau di Daerah Istimewa Yogyakarta ada suku Jawa. Sekarang Provinsi Jawa Tengah ada suku Jawa dan suku Samin. Sekarang kalau yang ada di Provinsi Jawa Timur. Di Jawa Timur ada suku Jawa, Bawean, Madura, Tengger, dan Osing. Sekarang yang ada di Bali. Di Provinsi Bali ada Bali Aga dan Bali Majapahit. Selanjutnya, Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Barat ada suku Sumbawa, Bima, Dompu, Dunggu, Mandar, Bali, dan Sasak. Itu di Nusa Tenggara Barat. Sekarang di Nusa Tenggara Timur. Di sana ada Alor, Rote, Timor, Sabu, Helong, Sumba, Dawan, Belu, dan Flores. Sekarang Kalimantan Utara. Ya, sekarang yang ada di Kalimantan Utara ada Tidung, Bulungan, Banjar, dan Dayak. Kalimantan Barat. Sekarang di Provinsi Kalimantan Barat. Di sana ada suku Dayak. Nah, terdiri dari Bidayuh, Desa, Iban, Kanayatan, Kantuk, Limbei, Mali, Mualang, Sambas, Murut, Ngaju, Punan, Ot Danum, dan Kayan. Sekarang di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah ada suku Dayak, terdiri dari Baradia, Bawo, Dusun, Lawangan, Maayan, Ot Danum, Punan, Siang Murung, Ngaju, Maayan, Dusun, Lawangan,
Buku Pau, dan Ot Dusun. Kan di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur juga ada Dayak, yaitu Bulungan, Tidung, Kenyah Berusu, Abai Kayan, Bajo Berau, Kutai, dan Pasir. Itu yang ada di Kalimantan Timur. Sekarang yang ada di Kalimantan Selatan, ada suku Dayak, yaitu Banjar, Bakumpai, Bukit, Pitap, Orang Barangas, Banjar Hulu, dan Banjar Kuala. Sekarang di Sulawesi Utara. Di sana ada suku Sangir, Talaut, Minahasa, Bolaang, Mongondau, dan Bantik. Sekarang di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah ada suku Kailili, Pamona, Mori, Balatar, Wana, Ampana, Belanta, Bungku, Boal, Dombeles, Dondo, Kulawi, Lore, dan Banggai. Sekarang di Gorontalo. Di Gorontalo ada suku Gorontalo, Suwawa, Antingola, Mongondo, dan Bajo Manado. Sekarang di Sulawesi Tenggara. Di sana ada suku Laki, Malio, Muna, Kuli Susu, maksudnya Kuli Susu Moronene, Walio, Wononi, dan Buton. Sekarang di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan ada suku Makassar, Bugis, Toraja, Bentong, Duri, Konjo Pegunungan, Konjo Pesisir, dan Mandar. Sekarang yang Sulawesi Barat. Di Provinsi Sulawesi Barat ada suku Mandar, Mamuju, Patai, Tosumunya, dan Mamasa. Kita lanjutkan sekarang Maluku. Di Provinsi Maluku ada suku Ambon, Aru, Ternate, Tidore, Furu-Furu, Alifuru, Togutil, Rana, Banda, Buru, dan Tanibar. Sekarang di Maluku Utara. Di Maluku Utara ada suku Seram, Banda, Buru, Furur, Aru, Bacan, Gane, Kadai, Kau, dan Loloda. Sekarang di Papua. Di Papua ada suku Arfak, Mandacan, Bauzi, Biak Muyu, Ekagi, Fakfak, Asmat, Kaure, Tobati, Dera, dan Dani. Yang kita sering mendengar adalah ada suku Asmat dan suku Dani ya. Itu di Papua. Tapi ternyata banyak sekali yang lainnya ternyata. Sekarang kita lanjutkan Papua Barat. Di Papua Barat ada suku Doteri, Kuri, Simuri, Irarutu, Sebyar, Onim, Atam, Atori,
Ayamaru, Aifat, Baham, Kambrau, Karas, Karon, Koiwai, dan Biak. Nah, itulah tadi suku-suku yang ada di Indonesia. Ternyata banyak sekali ya. Nah, tapi walaupun kita banyak suku bangsa, tapi kita harus selalu menghormati satu sama lain. Lalu, apa sih manfaatnya saling menghormati antar suku? Ya, manfaatnya adalah tercipta kehidupan yang rukun, damai, dan aman. Jadi, kalau kita saling menghormati, maka kita akan bisa hidup dengan rukun, damai, dan aman. Seperti itu tentunya. Yang selanjutnya, dengan kita menghormati antar suku bangsa, maka rasa persatuan dan kesatuan akan meningkat. Jadi rasa persatuan dan kesatuan pasti akan meningkat karena kita saling menghormati. Nah, selanjutnya tidak mudah terpecah belah oleh pihak lain. Nah, jadi ketika kita saling menghormati, otomatis ketika kita saling menghormati, orang lain akan menjaga kita, kita juga dijaga orang lain. Nah, dengan demikian maka kita akan tetap bersatu dan tidak mudah untuk dipecah belah oleh pihak lain. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.